Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekafiran, yang telah memberikan kepada kita keislaman, hidayah, taufik dalam kebaikan di tengah banyaknya orang-orang yang terlalaikan, orang-orang yang tersesatkan. Dan kita kembali memuji dan mengagungkan Allah yang telah mencondongkan kita, menjadikan pedoman dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah banyaknya manusia, yang menjadikan figur-figur dalam kehidupan mereka selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari tafsir surah Al-Waqi'ah, yaitu salah satu surat yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Dan di dalamnya kita diingatkan bahwasanya hari kiamat pasti akan terjadi. Kemudian kita diingatkan bahwa di hari kiamat kelak, di yaumil akhir, manusia terbagi menjadi berapa golongan? Menjadi 3 golongan. Setiap golongan berada di tingkat dari golongan yang lain disebabkan amalan mereka, disebabkan perbuatan mereka. Dan kita ingatkan juga dari surat sebelumnya Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat, hendaknya kita tidak terlalaikan darinya. Maka dari itu diusahakan kalau di setiap hari Kamis berbuka cepat, dan diusahakan jam 8:05 atau jam 8 pas, kalau bisa kita sudah mulai. Ya, usahakan tidak dilalaikan. Makan kalau bisa sekadarnya saja, karena waktu makan itu waktunya luas, sedangkan waktu belajar waktunya apa? Sempit. Ya, kita dihalangi akan masuk waktu Isya. Ya, kalau lapar kita juga lapar. Ya, saya tidak makan siang, makan pagi sekali. Tadi lapar sekali, saya cuma makan 3 suap. Setelah itu simpan sebagaimana yang kalian makan. Kenapa? Kalau saya selesaikan makan ambil waktu setengah jam, 15 menit paling cepat. Akhirnya apa? Mengurangi durasi pelajaran kita. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Ahli fikih itu yang mengetahui yang mana paling termaslahat. A'lamul khair khairan, yang mengetahui mana di antara 2 kebaikan yang paling terbaik. Wasyarru syarran, dan mengetahui dari 2 keburukan yang mana keburukan yang terendah. Itu namanya ahli fikih. Itu namanya orang alim. Ada 2 kebaikan, ya, kebaikan makan dan kebaikan belajar. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan, maka itu dulu didahulukan. Ya, dan itu memang dalam pola kehidupan dari orang-orang terdahulu. Sebagaimana dalam athar didapati bahwa Burel terkadang mengganjal perutnya dengan 3 batu, dengan 5 batu. Untuk apa? Menahan laparnya agar tidak terhilangkan darinya faedah ilmu. Begitu juga dari para ulama terdahulu.
Guru-guru kita juga demikian. Ya, dari kisah Ustaz Ubaid yang kita dengar, dari kisah Ustaz Zul yang kita dengar, itu dahulu juga mereka juga sulit. Bagaimana kehidupan mereka di Yaman? Kalau lama dia makan rotinya, akhirnya katanya bisa dipakai menjadi palu-palu. Itu roti Yaman. Ya, itu begitu memang. Mereka minum dari minuman air keran. Ya, mereka panasnya di sana sangat panas, 2 kali lipat dari Makassar. Ya, tapi bersamaan dengan itu mereka bersabar. Dan coba lihat hasilnya di hari ini. Ya, itulah kita. Kita akan diberikan sesuai dengan pengorbanan kita. Seberapa besar amalan yang kita lakukan di dunia, sebegitu besar akan kita nikmati di dunia. Apalagi amalan akhirat, sebagaimana yang telah kita pelajari. Di pelajaran kemarin kita sudah membahas orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Golongan keberapa ini? Golongan ketiga, tapi dia golongan yang paling pertama masuk ke dalam surga. Di pembahasan sekarang kita akan masuk dari golongan yang kedua. Ya, ini diantara balaghah. Tadi disebutkan golongan yang pertama ashabul yamin, baru ashabul masy'amah, baru ashabis sabiqun as-sabiqun. Akan tetapi Allah jelaskan apa? Dahulu as-sabiqun as-sabiqun dulu, baru al-yamin, ashabul yamin, baru masy'amah. Allah mendahulukan kebaikan, baru keburukan, baru kebaikan. Kemudian Allah dahulukan di sini kebaikan, baru keburukan. Supaya apa? Kenapa diakhirkan keburukan untuk diingatkan? Karena kalau kebaikan seseorang mudah melakukannya, tapi sulit untuk istiqomah. Sehingga Allah ingatkan keburukan di akhir agar kita ingat terus. Karena terkadang kan kalau peringatan itu biasa, kalau orang cerita yang mana paling berbekas, terkadang kan di akhir itu. Jadi Allah ingatkan di akhir agar kita apa? Teringat selalu. Ya. Karena meninggalkan keburukan adalah kebaikan. Karena meninggalkan keburukan adalah kebaikan. Ya. Kemudian di pertemuan kali ini kita ingatkan qala ta'ala wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Sudah kita jelaskan kemarin, ma ini bukan ma bahwasanya di sini penafian, bukan. Tapi sebagai apa? Istifham al-inkari. Dan kemudian sebagai takjub, alangkah. Ya, atau tahukah. Ya. Kemudian kata Allah, fi sidrin makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Jadi ashabul yamin, ya, mereka berada di antara pohon bidara. Maka dari itu pohon bidara yang ada dari pohon-pohon yang ada di surga. Tapi bedanya kalau pohon bidara di dunia itu apa? Ada durinya. Tapi pohon bidara di akhirat tidak berduri. Kenapa di antara? Karena pohon bidara ini di antara kenikmatan. Ya. Salah satu juga pengusir jin. Kalau ada pohon bidara di rumah seseorang. Ya, kemudian juga pohon bidara itu banyak sekali faedahnya. Bisa dipakai mandi. Kalau ada orang penyakit pada kulitnya, itu juga bagus untuk mandi pohon bidara. Termasuk juga mayat. Biasanya kan dipakai mandi untuk pakai apa? Daun bidara supaya tidak busuk, menghilangkan bau. Kemudian juga termasuk menjadikan lunak. Itu pohon bidara. Kalau ada orang yang pada mengkok begini, ya biasa dimandikan pohon bidara, sedikit-sedikit agak lunak. Ya, menjadikan lembut, ya, kencang kulitnya seseorang. Ya, tidak, kalau istilah kita apa, kita kalau begini-begini,
ya, berkerut, berapa. Nah, itu pohon bidara fungsinya. Sekali-sekali antum jangan cuma ketika meninggal dunia dimandikan pohon bidara. Di masa hidup juga bisa. Ya, mandi pohon bidara. Kemudian kata Allah, wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun buahnya. Jadi pohon pisang yang kita lihat bersusun-susun buahnya kan? Di surga juga demikian. Akan tetapi sekali lagi kaidah dalam memahami fasilitas surga, namanya sama tapi hakikatnya apa? Berbeda. Apalagi rasanya, besarnya berbeda, lezatnya, kadarnya, indahnya berbeda. Walaupun sama namanya ya. Pisang di dunia, pisang di akhirat sama namanya pisang. Tapi manis, kadar manisnya, kadar besarnya berbeda. Ya, itu harus selalu ingat ayat masalah permisalan walillahil matsalul a'la. Ya, itu. Ya, kemudian hadis ya bahwasanya surga itu tidak pernah dilihat oleh pandangan, tidak pernah didengar oleh telinga, dan dia tidak pernah terbetik oleh hati. Itu surga. Adapun yang kita lihat itu hanya Allah berikan supaya kita lebih paham, liidrakil dzihn, agar kita memahami bahwa pisang yang begini ya, tapi di surga tetap beda. Ya, wadah. Kemudian kata Allah, wa zillin mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Jadi di surga seseorang ternaungi, tidak dikena panas, tidak dikena hujan. Naungannya apa? Wallahu ta'ala alam. Apakah naungannya seperti bangunan, atau naungannya awan, atau naungannya kayak tenda-tenda, atau naungannya kayak yang begini, ya, partisi-partisi. Wallahu ta'ala alam. Intinya Allah kabarkan bahwasanya dia berada di atas naungan yang terbentang. Ya, wa ma'in maskub, dan air yang tercurah. Sekali lagi kenikmatan air yang tercurah, karena di antara kesengsaraan hidup ketika seseorang kesulitan air, maka Allah katakan dan dia diberi air yang tercurah. Mari sama Abbas berdiri dulu. Berdiri. Nah, kemudian kata Allah, wa fakihatin katsirah, dan dia diberikan dari buah-buahan yang banyak. Jadi ini diantara kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, dia diberikan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah, yang tidak berhenti buahnya. Ini yang kita singgung kemarin, bahwa setiap dia dipetik, dia langsung berbuah kembali. Ya, tidak ada terputus kata Allah, dan tidak terlarang untuk diambil. Ya, jadi buah yang diberikan di dalam surga tidak pernah terputus. Beda kalau di dunia kan, musim rambutan ada musimnya kan. Nanti kalau bukan musimnya ada tidak? Tidak. Sama dengan musim durian, sekarang musim durian. Ya. Tapi akan ada suatu masa tidak ada durian. Ya, habis musimnya. Tapi kalau di surga tidak. Pokoknya musim terus, ada terus, dan tidak dilarang untuk diambil. Durian ada terus durian. Tapi tidak tahu ya, saya tidak tahu ada dalilnya tidak ada durian tidak di surga. Ya, kecuali kalau keinginan tak, ya masuk dalam hadis umum bahwasanya penghuni surga itu diberikan ma tashtahil anfus, apa yang dikehendaki dirinya, apa mau tak ada semua. Tapi kalau dalil khusus yang menyebutkan wallahu ta'ala alam, yang ada sebagaimana disebutkan ya, ada pisang, ada burung-burung,
Kemudian ada apa lagi? Ada anggur, ada delima, ada zaitun, ada sungai madu, ada jahe. Yang kita sebutkan yang ada. Saya lupa, saya pernah baca suatu buku menyebutkan itu. Ya, dia keluarkan 30 juz nama-nama buah yang ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis di dalam surga. Tapi saya lupa bukunya, lama sekali. Saya pernah baca suatu buku yang membahas hal itu. Ya, tapi saya tidak tahu buku apa namanya itu buku. Ya. Nah, kemudian diperhatikan kata Allah la maqtu'ati wala mamnu'ah. Dia tidak berhenti buahnya dan tidak pula terlarang mengambilnya. Wa furushim marfu'ah. Dan dia berada di atas kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kalau marfu'ah juga bisa dimaknai dia berada di atas kasur-kasur yang ditinggikan. Ya. Jadi marfu'ah ada yang mengatakan ditinggikan, ada yang mengatakan bahwa dia empuk. Karena rata-rata yang namanya kasur yang tinggi menunjukkan kasur-kasur mahal atau kasur-kasur murah. Kasur-kasur mahal. Kalau kasur-kasur mahal biasanya yang mana lebih empuk, kasur-kasur murah atau kasur-kasur mahal? Ya, sehingga dimaknai seperti itu. Ya, wa furushim marfu'ah. Dan dia berada di atas kasur-kasur yang ditinggikan, yang empuk. Kata Allah, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari ya dengan langsung. Nah, ini dalilnya bahwasanya Allah menciptakan bidadari itu langsung. Itulah yang Allah sebutkan kemarin di surah Ar-Rahman. Ya, lam yatamithunna insun wala jan. Yang dimana bidadari tersebut tidak pernah disentuh manusia dan tidak pernah pula disentuh oleh dari kalangan jin. Jadi dia bukan dari yang sudah ada di dunia. Bukan yang dimaksudkan adalah istri kita, tidak, karena berarti sudah disentuh. Ya, dia memang diciptakan langsung oleh Allah, langsung menjadi dewasa. Ya, bisa juga nanti akan ada dalilnya, ada pembahasannya, ada tafsirnya. Orang-orang yang disamakan dengan keluarganya di surga, dan istrinya akan jadi bagaimana? Di sana sifat iri, sifat cemburu hilang, sifat hasad, semua penyakit hati di surga hilang. Ya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi bilang 100 bidadari tak baku berantem sehingga stres di surga. Tidak ada. Seperti di dunia, yang satu lempar piring, yang satu lempar gelas. Tidak ada. Di sana semuanya, ya, pokoknya kau yang jadi bos. Terserah kau mau panggil ini kau dulu, kau mami. Ya, ini makanya bersabar, sabar beribadah kepada Allah. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan surga yang paling tinggi, insyaallah taala. Kemudian kata Allah, faja'annahunna abakara. Kami jadikan dari bidadari ini sebagai perawan-perawan. Urban atroba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Ya, jadi urub dan atrob itu kalau kita maknai atrob sesuatu yang timbul. Ya, artinya montok. Ya, betul-betul tidak pernah disentuh, tidak kendor. Nah, ini kalau body-body, ya, orang-orang yang memang tidak pernah disentuh. Ya, nah, ini dari fasilitas-fasilitas surga yang Allah berikan. Kata Allah, kita percepat ya. Sebenarnya ada kedetailan, tapi kurang bagus untuk kita detailkan di sisi antum. Ya, dan sampai antum menghayal terlalu jauh. Kalau saya pribadi waktu baca ini, masya Allah, dari tafsir luar biasa. Ya, orang menghayal dirinya. Kemudian kata Allah,
Jadi bidadari ini yang disiapkan oleh Allah. Pertama, dia diciptakan langsung. Kemudian apa? Dia dijadikan perawan oleh Allah. Kemudian dia dalam sebaya, artinya tidak tua, tidak juga terlalu muda. Kalau anak-anak, coba kalau anak-anak pasti bilang, tidak suka ke anak-anak. Kalau terlalu tua, Allah ciptakan sebaya supaya apa? Supaya lebih lezat untuk dinikmati. Sengaja Allah buat sebaya supaya kita tidak segan. Masa anak-anak, masa tua sekali tidak. Allah jadikan sebaya. Ya, supaya kita lebih terasa nikmat, terasa nyaman bersamanya. Kemudian kata Allah, li ashabil yamin. Fasilitas seluruhnya ini itu diperuntukkan untuk siapa? Li ashabil yamin. Untuk golongan kanan. Tsullatum minal awwalin, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Kemarin siapa ini orang-orang yang terdahulu dimaksudkan? Yang pertama para nabi. Orang yang didekatkan, orang yang bersegera berjihad. Orang yang dulunya bersegera ke masjid. Kalau antum tidak masuk sekarang, mereka adalah para nabi, antum tidak mungkin masuk dalam golongan itu. Lana dia bakal. Sekarang yang dulunya terikat bersegera ke masjid, coba antum tanya. Antum saya lihat masbuk terus. Ya, rata-rata. Ya, masbuk kebanyakan paling 2-3 orang yang tidak masbuk. Berarti antum masih terancam tidak dapatkan ini. Kemudian siapa lagi? Orang yang bersegera berjihad di jalan Allah. Jihad belajar saja antum terlambat, apalagi jihad perang. Baru kalau cerita fasilitas tidak ada, antum paling mau cepat. Ya, ini baru jihad, meluangkan waktu untuk menghafal, meluangkan waktu untuk mempelajari agama Allah agar bisa menolongnya di kemudian hari, antum tidak mau. Apalagi jihad pedang, jihad mengeluarkan harta, jihad harus berhadapan dengan panah-panah, tombak-tombak, ya, sehingga menjadi yatim anaknya antum, menjadi janda istri cantiknya antum di rumah. Ya, ini lagi tidak ada yang ditinggalkan, antum malas-malas. Baru kalau bicara tentang bidadari, Allahu Akbar, seakan-akan mau mati memang. Ya, na'udzubillah. Kemudian kata Allah, wa thullatum minal akhirin, dan sebagian besar dari orang-orang belakangan. Ya, kemudian kata Allah, ini ya, jadi dari ayat 27 sampai ayat 40 ini ashabul yamin. Jadi lebih rendah ya. Fasilitasnya dia di bawah pohon bidara. Kemudian diberikan buah-buahan seperti pisang. Di dalam pohonnya ada pohon bidara. Diberikan naungan, air tercurah. Kemudian dia, ya, di dalamnya juga diberikan apa? Bidadari. Memang kalau kita pernah baca semua fasilitas surga, semua ada bidadarinya. Tidak. Bahkan surga yang terendah. Ya, jadi antum masuk di surga terendah saya jangan takut. Tetap antum dapat bidadari. Menjadi pertanyaannya, antum masuk surga tidak? Itu yang jadi masalah. Ya. Tapi ada jaminan surga. Kalau antum mau dapatkan kuncinya, kuatkan syahadat antum. Ya, kuatkan syahadat kita. Karena apalagi kalau kita bisa bersyahadat di akhir kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Man qala fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di akhir kehidupannya ucapannya adalah ucapan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dakhala al-jannah. Allah, Nabi kabarkan memakai fi'il madhi. Ya, sungguh dia akan masuk ke dalam surga. Artinya fi'il madhi sudah berlalu.
Itu sudah menjadi ketentuan Allah bahwa orang yang ucapannya la ilaha illallah dari orang-orang yang terdahulu sudah masuk ke dalam surga. Jadi ini saja jaga tauhid. Tergantung kalau dosa itu dibawa tahta masyiatillah. Adapun dosa-dosa tak selain daripada dosa kesyirikan, maka dia dibawa kehendak Allah. Apakah Allah ampuni sehingga langsung masuk, atau Allah siksa dulu cuci sesuai kadar dosanya baru dimasukkan. Tapi semoga kita diampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita dan dimasukkan ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan kalau ada orang yang mau dijamin surganya masuk tanpa azab, tanpa hisab, miliki 4 karakter. La yusyrikun, tidak pernah melakukan kesyirikan. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak melakukan tayyir. Percaya kalau ada burung gagak ini berarti mau kebakaran. Kalau orang dahulu, orang Arab, kalau mau pergi berdagang dia lempar burung merpati. Kalau merpatinya lari ke kanan, berarti bagus kini banyak untung, pergi. Tapi kalau burung merpatinya lari ke kiri, celaka ini, tidak jadi pergi jualan. Ya, jadi yang pertama tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya, kalau mau masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua tidak melakukan tayyib, percaya terhadap burung-burung. Kemudian wala yastarqun, tidak meminta diruqyah. Jangan pernah meminta diruqyah. Tidak meminta diruqyah. Yang kedua tadi tidak percaya terhadap tayyib. Ya. Yang ketiga tidak meminta diruqyah. Yang keempat wa 'alallahi yatawakkalun. Dia memiliki tawakal yang sempurna kepada Allah. Ya, dia bertawakal hanya kepada Allah. Abdullah. Berudu dulu Abdullah. Ayo pergi berudu dulu. Kemudian kita masuk asap atas golongan kiri dan tempelak untuk mereka. Ya, asap yang Allah sediakan untuk mereka. Kemudian kata Allah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Fi samumin wa hamim. Mereka dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas lagi mendidih. Jadi perhatikan ya. Kemarin bagaimana coba lihat dari apa nama tempatnya yang kebakaran di Amerika? Ya, Los Angeles. Itu salah satu sebabnya, ya, karena munculnya angin yang panas dari Santa Ana. Ini nama tempat. Jadi memang tempat itu suka kebakaran. Bukan pada kali ini saja. Ya, sering memang. Sedangkan dia memiliki tempat, memiliki hutan yang dia kering. Sedangkan dia kalau ada bertiup angin, tergeser antara kering dengan kering, akhirnya mengalami percikan. Ya, akhirnya kebakaran. Akan tetapi di baru ini, barulah dipiralkan. Tahun-tahun yang lalu pernah, sudah sering terjadi lebih parah dari ini. Tapi karena kebetulan yang kebakaran ini banyak dari rumah-rumah Hollywood, artis-artis yang viral, sehingga barulah termunculkan ke permukaan bumi. Ya, ini coba lihat. Itu saja angin yang panas terbakarnya hanya 100 km lebih. Bagaimana coba antum lihat? Menghanguskan segala sesuatu. Yang kokoh menjadi runtuh. Ya, yang indah menjadi jelek. Ya, apalagi kalau dalam neraka. Di situ dalam ruangan terbuka. Di neraka ini ruangan tertutup. Sudah dikancing. Ketika Allah berfirman, ketika neraka dan penduduk neraka dan malaikat yang menjaga neraka mengatakan halin talati hal min mazid. Wahai Tuhanku, apakah masih ada tambahan? Ya.
Kemudian Allah tambah sampai ya Allah letakkan kakinya di atas neraka. Kemudian neraka mengatakan muh, cukup. Ya, menjadi terkumpullah itu neraka, tertutup rapat. Ya, bagaimana ini? Padahal Allah katakan di sini fi samumin wa hamim. Dia berada dalam angin yang panas dan air yang mendidih. Wa zillim min yahmun. Apabila pergi berudud. Dan dia di dalam naungan asap yang hitam. Ya, jadi ini karena sudah azan, insyaallah kita azan dulu baru kita ambil sedikit ya dari beberapa ayat saja. Fadhal.